termasuk mungkin ada benarnya juga Gus, ketika ada seseorang itu kemudian berkata wis talale pokoke nek sik urip lak dikeimangan. Jadi itu berarti juga mengambil dari, karena gini, mungkin bagi mereka yang ngaji itu tahu nanti bisa mengafirmasi dengan firman Allah, sabda Nabi, qaul ulama. Mungkin secara singkat aja guys, mungkin jadi nanti bagi kita itu kalimat yang bisa mengafirmasi, mempengaruhi agar keinginan yang selama ini bahkan itu sudah menjadi bagian dari sedikit keyakinan kayak siapa ya opo sugih ya sugih duit. Nah ini padahal sudah tahu ini hadis dan seterusnya. Nah bagaimana ini agar pelan-pelan berkurang keyakinan terhadap seperti itu? Iya, gampang. Awali dari anggapan. Anggapan yang benar adalah dari qaul, dari firman Tuhan, sabda Rasul, dan qaul ulama. Dalam hal ini qaul ulama ya anadina ana upah. Anadina ana upah. Ngopo niku Gus? Ana upah. Ana dina ana upah. Ini kan anggapan ini. Kemudian anggapan ini dipercaya, ditingkatkan, diyakini. Ono dino, ono upo. Artinya pokoknya jek ambekan ya jek dikei rezeki. Siapa yang memberi? Siapa lagi, wong tidak ada yang bisa memberi rezeki selain Ar-Razzaq, Allah. Melalui apa, siapa? Terserah Allah. Sing penting ono dino, ono upo. Sing penting iso ambekan, berarti ya ono sesuatu yang bisa dimasukkan. Lah nek wis mangan balik, ngombe balik, ya iki alamat iki. Nah, sih telepon lu mlebu jian iki kopi anu ya iki ana dina sih. Ada sesuatu. Iya. Nah, ini anggapan dasar. Kemudian dinaikkan. Ya Rasulullah bersabda intinya ya Allah tidak pernah membiarkan makhluknya menyanyiakan makhluk yang diciptakannya. Semakna dengan itu banyak lah. Lane awak dhewe ngupeti ayo mikirno. Iya makane nek durung kene pusing sing ngukoi. Yo gopoh karepe dhewe nek sedina rong dina durung maem. Lah itu semua gambaran Allah maha begitu. Allah maha kasih, maha sayang, maha memikirkan kita semua ini ya. Kari ngandel tagak. Ya ini memang keimanan ini. Sulit. Misalnya diwirid ngoten angsal mboten kok. Ono dina ono upo, ono dina ono upo, ono dina ono upo. Angsal ae. Itu kan mengukir atau menancapkan ya enggak apa-apa bagi pemula begitu. Nanti kalau sudah koyok muni-muni dhewe ya wis neresep lah wis enggak menjadi keyakinan. Tapi munine kan mboten atik berbesmili Gus. Oleh luwe. Mantap ono rokok. Saya jadi teringat waktu ngaji Rebuan itu jenengan pernah menceritakan seorang wali itu dia dalam rangka meyakini bahwa jika memang masih dikehendaki hidup pasti diberi makan oleh Allah. Dia lari ke hutan. Bahkan lari ke hutan itu mencari jalan yang tidak biasa dilewati. Tidak ada jalan setapak. Sampai kemudian di tengah hutan itu bertemu dengan perampok atas pasukan itu yang tersesat. Dia bersembunyi tapi tetap konangan. Sampai pura-pura kemudian dia itu meninggal atau semaput, pingsan. Dipaksa oleh si perampok itu diminumi. Dia tertawa. Tertawa meyakini bahwa masih aku
menjauh dari makhluk tetap diberi makan oleh Allah. Ngaten guys. Ini yang begini-begini ini harus diyakini. Ini kisah-kisah yang fakta nyata dialami, kemudian dibukukan di kitab. Ya harus banyak-banyak mengambil ibrah semisal ini. Jadi yang semacam itu mencari pembuktian. Iya. Ada lagi semisal itu, seorang saudagar kaya melewati hutan dirampok, gak cukup dirampok, cancang awake nang wit. Kejem ngene perampoke. Ngono ditinggal wis, dadah. Berhari-hari ini singgare konangan ada Syekh Ibnu Mubarak waktu lelono itu kok melihat ada burung bawa roti balik maneh kayak nggo roti lha iki ditelusuri tibake ndulang wong sing dirampak sing saudagar sing dianu tadi itu. Kemudian setiap kali haus udan ya kari ndangak ngene. Wis mari telesane wis mari udane. Nah ini saya menemukan orang itu terus ditanya, "Kamu berapa hari diikat ini?" "Sudah berapa minggu ini saya nggak bisa, saya teriak-teriak nggak ada orang. Sudah berminggu-minggu, pokoknya gak sampai saulan, burung minggu, telung minggu." "Lalu bagaimana makan minummu?" "Nah, saya kan lihat sendiri tadi, sama iya aku mau ndelok manuk." "Lah ya itu. Angger perut saya lapar." Boy ku manuke sapa? Kok iso nggawa roti barang? Ini siapa ini kalau bukan Allah? Bukti. Ngele ya. Berarti laras nggih kalau pangeran iki Sugihati menjamin kebutuhan Duh, ya apa? makhluknya, tapi keinginan nanti dulu. Tapi kan kebanyakan keinginan kita bukan Ya, kebutuhan kita. ya itu Sering itu. makanya yang dijamin itu kebutuhan, bukan keinginan. Ya, kayak majalah sofa rezeki cacing buta itu. Tulisan lawas. Dan kalau mau membeningkan hati dan menjernihkan pikiran, memikirkan kuasa Tuhan mencukupi kebutuhan makhluknya itu, kita akan tersungkur bersyukur. Pasti ini misalnya si miskin saja, yang paling miskin, kalau hatinya bening dan pikirannya jernih memikirkan itu, akan menemukan kesimpulan digambir-gambir wis, makanya dilebihi dari kebutuhan. Apalagi bukan yang paling miskin, malah menjadikan takut dilulu, takut tenggelam dalam kenikmatan ini terus kelelep. Itu pasti begitu kesimpulan tafakurnya. Kapan kita sampai kekurangan sing ya opo? Enggak pernah. Makanya berarti yang paling utama adalah bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan kebutuhan kita. Sebagaimana keterangan di Rebuan itu bahwa rezeki orang mukmin itu sebagaimana rezeki burung yang pagi berangkat, pulang, iya, sudah. Iya. Ada yang boleh nggawa TV, nggawa radio. Itu bukan rezeki. Anjane kadek delok TV, gak butuh HP. Iya. Sembuhan kok amplop. Kalau orang muhsin, rezeki itu beningnya hati. Itu rezeki itu. Beningnya hati, jernihnya pikiran, ya khusyuk hati, suki hati, ya itu rezeki itu. Seandainya semua orang beranggapan atau berkeyakinan rezeki itu beningnya hati, ini saya dukun gak ono. Kayu. Wis gak ono. Dukune sugih ati soalnya ngono. Dukune wis sugih hati. Masih malah melarat ngono. Dukun Iya. dukun adab bahkan banyak itu karena bahwa
banyak yang jahiliyah, banyak yang bodoh dari sisi keyakinan. Cukup inginlah kaya hati, maka Allah yang mengkayakan harta kita. Kalau kita menginginkan kaya harta, loro badene, keturutan gak keturutan, masih keturutan apes, waduh apes sampai gak keturutan, ngenes. Nek menginginkan kaya hati, pasti dikayakan harta. Kaya hati didapat, bonusnya kaya harta. Adab mboten, Nabi berdoa itu di sisi adabnya bagus mboten, beradab atau tidak, misalkan karena sudah berkesadaran seperti itu bahwa kaya itu kaya hati, kemudian berdoa ya ghani aghnina bikinan nafs. Oh, bagus. Dan yang selama ini kan aghnina bihalalika an haramika. Itu sesungguhnya ya pemaknaan zahir. Kalau pemaknaan batin ya aghnina bikinan nafs. Bihalalika itu maknanya makna zahir, iya. Pasti cukup dengan halalmu, gak kepingin nang sing haram. Itu kan ya karena keinginan nafas. Halal itu maknanya ya keinginan nafas tadi berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan nafsu. Betul, berdasarkan kebutuhan. Itu doa masyhur ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Wahai zat yang maha kaya, wahai zat yang maha terpuji, kayakanlah aku dengan merasa cukup dari rizki halalmu, tidak butuh yang haram, dan merasa cukup dengan fadlmu, anugerahmu, tidak butuh selainmu. Gak butuh makhluk, gak butuh makhluk. Itu dalam sekali doa itu. Kersane kami sakit anu ya jari doa itu. Iya. Simak sekali lagi. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Simak lagi kemudian tirukan. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Mubdi'u ya Mu'id aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali berdoa, pesan Nabi, yakinlah diijabah. Siapa yang ketika berdoa itu yakin diijabah, ya diijabah. Soal bentuk ijabah macam-macam, ada yang sesuai dengan harapan kita, ada yang diijabah dalam bentuk lain yang kita tidak tahu padahal sudah diijabah, ada yang ijabahnya itu dinantikan di akhirat, tidak disekarangkan. Terima kasih Gus. Dan mungkin walaupun malam ini belum dapat kerjaan, Mas Lukman serasa sudah dapat pekerjaan. Nah, itu anggapan yang benar. Ojo nganggep angel. Karena kabeh-kabeh ku diawali teko anggepan. Nek nganggep angel ya angel, anggepen gampang. Lah kok ketemu gampang. Dan enggak usah kedukun. Tidak ada yang lebih mujarab, lebih manti daripada makmu. Makmuman. Ya njaluk donga, njaluk petunjuk nang mak. Makmuman makne Lukman maksudnya. Iya, makmuman. Makmuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi